warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Tambusai Utara ingin mewawancarai salah satu narasumber peternak unggas yang ada di desa kami. Perkenalkan, nama saya Rian Antonus Silagar. Saya Vida Juwita. Dan saya Pisan Rambe. Nah, ini Puspita. Arman Syarudi. Dan kameramen Bella Syaputra. Oke, jadi kami dari SMA Negeri 2 ingin mengerjakan tugas prakarya, yaitu mewawancarai narasumber tentang beternak unggas telur dengan narasumber Rizwana SPP. ya. Udah kolom belum, Bel? Oke Bang, jadi Abang mulai sejak kapan ini melakukan usaha ternak telur ini, Bang? Kita beternak ayam petelur ini sejak tahun 2019 pada bulan Oktober pada minggu pertama. Namun pada saat itu kita memulai usaha ini dengan pada umur langsung 18 minggu. Jadi udah usia akan produktif betelur dan fokusnya ayam petelur. Jadi alasan lebih memilih ternak telur ini apa? Kenapa nggak yang lainnya gitu, entah telur bebek, entah telur burung puyuh gitu? Kalau dari segi keunggulan ya ataupun kelebihan, di sini kita melihat target pasarnya dulu. Jadi di lingkungan kita lihat dulu kemarin bagaimana permintaan telur itu bagaimana di masyarakat, kemudian kompetitor kita bagaimana. Jadi pesaing usaha kita gitu. Jadi kebetulan di Desa Mahato belum ada yang buka ayam petelur dan tingkat konsumsi telur juga tinggi di Mahato. Makanya kita ngambil usaha ayam petelur. Jadi itu ayamnya nggak di apa kan? Nggak dikawinkan. Dia tuh pakai suntik atau gimana? Untuk itu dia tidak disuntik. Itulah bedanya dia. Ternak ini kan ada dua nih. Ada ruminansia, ada unggas. Jadi ayam petelur kan masuk unggas. Jadi bedanya ruminansia itu contoh seperti kambing, sapi, kerbau. Jadi bedanya unggas sama ruminansia, kelebihan unggas itu tanpa ada pejantan dia bisa menghasilkan telur. Hanya karena dengan kita kebutuhin nutrisi pakannya, protein, karbohidrat segala macam, nanti dia akan terangsang tersendiri untuk menghasilkan telur. Contoh ayam merah atau ayam layak gitu. Jadi untuk makanan ayam sendiri itu apa gitu, Bang? Untuk pakan sebelum pada saat ini kita sudah menggunakan pakan komplit. Itu pakan yang udah dirancang sekian rupa, udah komplit dari perusahaan. Kita hanya langsung ngasihkan langsung. Sebelumnya kita memang udah menggunakan kayak dia langsungnya beli gitu langsung. Iya, beli jadi gitu. Sebelumnya kita ngolah sendiri, contoh kita belanja dedak, jagung gitu kan, konsentrat. Cuman karena kondisi kita lebih dominan perkebunan, jadi nggak ada yang buat usaha pertanian jagung kan nggak ada, sumber-sumber konsentrat juga nggak ada. Contoh, padi nggak ada, dedak nggak ada gitu. Jadi karena rumitnya mencari bahan baku pokok makan ayam, ya udah kita ngambil jalan pintas, ngambil pakan komplit dari perusahaan. Itu kalau dari ya kalau abang awal bukanya nih kan, itu tuh pakai modal kan? Ya pasti. Terus nanti abang menghabiskan modal berapa coba membuka usaha itu, terus nanti sampai sekarang itu udah untung berapa gitu? Kalau berbicara modal, kalau yang pertama yang pasti kita kan kalau mau buka usaha ini kita harus siapkan dulu kandangnya. Ya betul. Kalau untuk kandang kita masih bisa lah mencari kayu-kayu di sekitaran hutan kita ini, jadi nggak begitu. Kita buat sendiri. Contoh kayak alas lantai kandang kan bambu, kita juga nggak beli. Ya mungkin hanya sedikit lah seperti atap. Kita ukuran kandang ini sekitar 4x12, jadi menghabiskan 3 gudi atap. Kita lebih ke atap sih yang beli, kalau yang lainnya banyak yang udah bahan tersendiri yang ada gitu kita manfaatkan. Itu bisa nggak disebutkan nominal itu modalnya, dari beli ayam juga, dari kandangnya? Kalau untuk ayam bibit nih, kalau dia umur 18 minggu itu udah namanya pulet. Kalau dia dari awal kita beli anak itu DOC namanya. Jadi biasanya kalau DOC itu
satu kotak itu kan ada minimal itu biasanya 100 ekor. Harga untuk tahun 2019 masih sekitaran 750 sampai 800 ribu lah satu kotak per 100 ekor. Cuman karena kondisi kita juga fasilitas tidak memadai, kita ngambil langsung yang udah akan bertelur gitu. Jadi seminggu di kandang udah langsung telur. Nah, kita belanjanya itu hitungannya itu per 4.000 waktu itu. Jadi kalau itu kalau semua Jadi 18 kali 4.200 kalau nggak salah. kurang lebih berapa Lebih kurang sekitar 80.000 lah satu ekor ayam. ekor ayam kok? Kandang kita kapasitas 300-an. Sebenarnya muat 400 sih, cuman waktu itu memang ada yang belum siap, jadi kita datangkan. Waktu itu pun susah bibit juga, jadi cuma dapat 300 ekor. Jadi 300 kali 8 aja berarti kan udah sekitar 24 ya. Gitu lah modalnya 24 juta tambah kandang lebih kurang 10 jutaan. Ini kan kalau abang kan apa kan? Tentunya dia melihara ayam kan. Jadi yang faktor apa yang sih? Dia yang diambil pertama telur dah kan. Iya, yang Selain- kita harapkan pertama adalah telur. Nah, selain dari telurnya kan mungkin ada kotorannya. Ah, Itu kotorannya itu dibuang atau dijual atau ada ukuran Oh, sendiri? sebelumnya kita niatnya kan kotorannya ini untuk pribadi sih. Ya. Kebetulan orang tua ada kebun, jadi ingin dimanfaatkan di kebun. Cuman pada saat udah diambil kita kutip, itu ada kayak di dalam karung ini yang baru dimasukkan. Ternyata banyak juga kayak yang nanam-nanam, kan ada juga sebagian yang nanam sayuran gitu kan, nanam semangka. Banyak juga yang ngambil gitu, jadinya dijual juga. Upah inilah nggak dijual secara apa namanya, cuma upah ngumpulin gitu. Oh, Bang. Itu nanti kan tadi tuh abang bilang kalau jumlah ayam berapa ekor tuh bang? Sekarang ini 300. 300. Jadi 300. itu per hari telurnya? Ya, alhamdulillah per hari. Kira-kira kalau Caranya itu per hari. menurut abang itu per hari berapa bisa menghasilkan telur? Telurnya? Pada saat ini dia menghasilkan telur itu 85% dari populasi. Jadi dari 300 berarti sekitar 85%-nya itu 80% dia 240 butir. Jadi dia 70 lah berarti. ya 260-an lah. 260, yang normal itu 250 ke 55 ke 60. Itu memang dengan udah setiap hari bang. Iya, Itu setiap hari. udah ada kian apa mas? Ya, dia udah pelanggan khususnya udah ada kian maksudnya. Kalau untuk pelanggan alhamdulillah kita nggak mesti harus ibaratnya Perorangan jual gitu. ya ada Stok kayak gitu kan. udah memang kedai-kedai dekat sekitar sini udah langsung aja datang ke rumah. Kalau ada stok ya kita kasih. Cuman kadang ya itulah stok kita yang tidak memadai gitu. Masih banyak yang butuh tapi stok kita udah habis. Oke, mungkin kan bang adalah sedikit. Nanti kan kalau kami bagian videonya kan mungkin Ya, orang yang menonton ini mungkin ada yang terinspirasi buat Ah. gini kan. Misalnya abang sebutkan apa, maksudnya apa yang paling sulit untuk buat kayak gininya, dia paling sulit Oh, untuk gitu. buat usaha gininya. Gitu. yang kita lalui dan kita inilah yang kita rasakan pada saat memelihara gitu kan. Yang sulit itu sebenarnya katakan sulit enggak sih, cuman dia makan 2 kali sehari. Nitip telur itu contoh kita ngasih makan jam 8 nih, seterusnya harus jam 8 terus. Dia nggak boleh diganti-ganti, nanti berpengaruh ke produksi telur karena dia bisa stres juga. Terus kok masalah apa yang itu? Untuk pemeliharaannya itu masa produktif maksudnya. Bukan masalah nanti kan, itu kan biasa kan kok kayak penyakit unggas itu kan Oh burung gitu. gitu. Apa Jadi pernah dia mengalami ada- gitu? Kalau alhamdulillah enggak, karena kita rutin vaksin juga. Ada vaksinasi, nanti ada pemberian obat cacing juga, ada berkala lah, vitamin juga. Kalau suntik perangsang telur nggak ada, cuman kita ngasih vitamin secara lewat minum, kita kasih makan seperti biasa, seperti itu aja sih. Ya,